Kaum musyrikin menjalankan metode-metode terdahulu sedikit demi sedikit untuk mengekang perkembangan dakwah Islamiyah setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian. Mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut selama beberapa minggu dan bulan, tidak bergeser ke metode yang baru. Akan tetapi, manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk memusyawarahkan hal tersebut antara sesama mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji iman mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian ditindaklanjuti oleh bawahan mereka. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan. Adalah Abu Jahal. Jika mendengar seorang laki-laki masuk Islam berketurunan bangsawan serta memiliki perlindungan suaka, maka dia akan mencacinya, menghinanya, serta mengancamnya dengan mengatakan bahwasanya dia akan membuatnya mengalami kerugian baik secara material maupun psikologis. Sedangkan bila orang tersebut lemah, maka dia akan memukulinya dan menghasutnya. Utsman bin Affan, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat pertama kali masuk Islam, pernah digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Kemudian ada Bilal. Dia adalah seorang budak yang mengalami perlakuan yang sangat kejam dari majikannya. Pundaknya diikat dengan tali, kemudian diseret dan dibawa keliling sepanjang pegunungan Mekah. Akibatnya, bekas tali tersebut masih nampak di pundaknya. Umayyah, sang majikan, selalu mengikatnya kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa lapar. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar pada hari yang suhunya sangat panas, kemudian dibuang ke tanah lapang berkerikil di Mekah. Setelah itu dia ditindih dengan batu besar dan ditaruh ke atas dadanya. Pada saat itu, berkatalah Umayyah kepadanya, "Tidak, demi Allah, engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati, atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad dan menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Mereka terus menyiksanya, hingga suatu hari Abu Bakar As-Siddiq melewatinya, lalu membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 uqiyah dari perak. Kemudian beliau memerdekakannya. Ammar bin Yasir, Maula bin Mahzum, sekeluarga radhiyallahu anhum. Dia, ayahnya, dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Mereka diseret keluar menuju suatu tempat di Mekah oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Saat itu suhu udara sangat panas dan menyengat. Maka dalam kondisi seperti itulah mereka menyiksa keluarga tersebut. Yasir, ayahnya, meninggal dunia dalam siksaan tersebut, sedangkan ibunya, Sumayyah, ditusuk oleh Abu Jahal dari arah hubulnya
dengan tombak dan meninggal dunia seketika. Dialah syahidah pertama dalam Islam. Setelah itu, kaum musyrikin tersebut meningkatkan frekuensi siksaan mereka terhadap Ammar. Terkadang dengan meletakkan batu besar yang memerah di atas dadanya, dan terkadang dengan membenamkan mukanya ke dalam air. Kala itu, mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Al-Lata dan Al-Uzza." Maka dia pun secara terpaksa menyetujui hal itu. Setelah itu, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis dan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas kejadian itu, turunlah ayat Quran Surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang terpaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah." Dari kalangan budak muslimah terdapat riwayat Zunairah, An-Nahdiyah, dan Ummu Ubais. Tatkala mereka masuk Islam, kaum musyrikin pun melakukan penyiksaan terhadap mereka, sama seperti yang telah dilakukan terhadap para sahabat sebelumnya. Seorang budak perempuan Bani Mu'ammal, mereka adalah dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Khattab yang kala itu masih musyrik. Seorang budak perempuan Bani Mu'ammal, mereka adalah dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Khattab yang kala itu masih musyrik. Dan manakala mereka jenuh, dia berkata, "Sesungguhnya yang membuatku membiarkanmu hanyalah karena kejenuhan." Namun pada akhirnya semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya, sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Bilal. Masih banyak lagi kisah penyiksaan yang dialami oleh kaum muslimin kala itu. Deretan para korban yang disiksa karena membela dinullah demikian panjang dan amat histeris. Siapa saja yang mereka ketahui telah memeluk Islam, maka tak ayal akan dihadang gerakannya dan disakiti. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian rupa, karena beliau adalah seorang kesatria terhormat dan sosok yang langka. Baik kawan maupun lawan sama-sama segan dan mengagungkannya. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan pengagungan. Tidak seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dan hina terhadap beliau. Di samping itu, beliau juga mendapatkan perlindungan suaka dari pamannya, Abu Thalib, yang merupakan tokoh terpandang di Mekah. Dia memang terpandang nasabnya dan disegani orang. Oleh karena itu, amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam perlindungannya. Kondisi ini tentu saja amat mencemaskan bagi kaum Quraisy dan membuat mereka terjepit sehingga tidak dapat berbuat banyak. Hal ini memaksa mereka untuk memikirkan secara jernih jalan keluarnya, tanpa harus berurusan dengan wilayah larangan yang bila tersentuh tentu akan akibatnya tidak diharapkan. Akhirnya mereka mendapatkan ide penyelesaiannya, yaitu dengan memilih jalan perundingan dengan sang penanggung jawab terbesar, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi, tentunya dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara hikmah dan ekstra serius. Disisipi dengan trik menantang dan ultimatum terselubung sampai dia mau tunduk dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Begitulah awal dakwah Jahiriyah
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, sedang beliau dalam keadaan segar bugar karena kedudukan beliau di sisi Allah dan di sisi pamannya Abu Thalib. Beliau tidak mampu melindungi mereka terhadap penderitaan yang dialami hingga beliau berencana untuk hijrah bersama kaumnya.